guru hebat, serta seluruh peserta webinar yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pembawa acara Arya Wahyuni dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah. Mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita semua nikmat dan karunia-Nya. Sehingga hingga detik ini kita masih diberi rahmat dengan penuh kebahagiaan. Atas nikmat sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat, dapat menghadiri acara webinar Enaknya Jadi Guru Penggerak, kolaborasi Angkatan 7 dan 5 Jakarta Timur. Selawat serta salam hendaklah selalu kami sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya atas nama kami panitia menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh hadirin dengan penuh semangat telah menghadiri webinar kami. Enaknya Jadi Guru Penggerak, kolaborasi Guru Penggerak Angkatan 5 dan 7 Jakarta Timur. Baik, sebelum dilanjut, ada sedikit Bapak mohon izin Bapak Kasudin, saya akan melantunkan pantun Pak. Badan kekar umurnya tua, bawa pedang bukanlah petani. Apa kabar hadirin semua? Selamat datang di webinar ini. Untuk acara selanjutnya, susunan acara hari ini adalah pembukaan. Nanti akan saya buka dengan doa, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh panitia. Berikutnya sambutan sekaligus penguatan oleh Bapak Muhammad Fahmi selaku Kasudin Jakarta Timur 1. Dilanjutkan sambutan sekaligus penguatan oleh Bapak Yanto selaku Kasudin Jakarta Timur 2. Yang berikutnya pemateri 1 kepada Miss Enci, pemateri 2 Bapak Agus Timur, pemateri 3 Om J, dan penutup. Untuk berikutnya, mari sama-sama kita berdoa. Yang beragama Islam mengikuti saya. Untuk yang beragama non-Islam, silakan berdoa menurut keyakinannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikanlah seminar kolaborasi Guru Penggerak Angkatan 5 dan 7 Jakarta Timur sebagai majelis ilmu yang akan bermanfaat buat kami semua sekarang dan di masa yang akan datang. Jadikanlah ilmunya bermanfaat bagi kami, orang di sekitar kami, masyarakat, dan negara. Subhanallah, Rabbika Rabbil Ijati Amma Yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Baik, terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus penguatan oleh Bapak Muhammad Fahmi selaku Kasudin Jakarta Timur 1. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kasudin JT2 Bapak Yanto. Yang saya hormati para narasumber dan yang kebanyakan berasal dari angkatan 5 dan 7 guru penggerak. Yang saya hormati pembawa acara dan Bapak Ibu Kepala Sekolah dan para guru yang mengikuti acara ini. Saya lihat di sini partisipannya sudah 248. Mudah-mudahan partisipan ini tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka menjadi penyemangat untuk dapat mengikuti program guru penggerak ini. Pertama-tama barangkali puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa bertemu di kegiatan enaknya menjadi guru penggerak melalui Zoom Meet pada hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kemarin teman-teman dari alumni guru penggerak angkatan 5 dan 7 menghadap kepada saya dan Pak Yanto untuk dapat kiranya membuka acara ini dan memberi motivasi kepada para kepala sekolah dan para guru karena melihat fenomena terkait dengan beberapa hal meskipun ini masih asumsi. Yang pertama adalah adanya guru yang enggan mengikuti guru penggerak. Dikarenakan dampak dari guru penggerak itu nggak cuma sampai di situ, tapi jadi kepala sekolah yang akan didatangi oleh LSM. Tapi di sisi yang berbeda, yang berseberangan, justru sebaliknya. Justru karena ingin menjadi kepala sekolah, maka dia mau mengikuti program guru penggerak. Sebenarnya kedua hal ini tidak berarti jelek dan juga tidak berarti buruk, tetapi jauh yang lebih baik adalah mengikuti program guru penggerak itu adalah dalam rangka meningkatkan kualitas diri dari para guru pendidik, karena zaman yang terus bergerak, zaman yang terus berjalan itu membutuhkan kompetensi dan kemampuan yang dapat mengikuti semua hal terkait dengan kekinian dan ke masa yang akan datang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya berharap bahwa ke depan yang menjadi guru penggerak bukan hanya didorong-dorong, tapi justru saking banyak yang mendaftar menjadi seleksi yang ketat siapa yang bisa mengikuti. Jadi bukan seperti saat ini orang didorong-dorong, tapi karena kesadaran diri. Padahal Bapak dan Ibu perlu tahu bahwa guru penggerak itu sebenarnya didesain untuk menjadi pembelajaran kepemimpinan. Artinya dia harus bisa menjadi pemimpin pembelajaran bagi para siswanya. Dia bisa menjadi teladan bagi siswanya, dan pada saat yang bersamaan dia bisa memberdayakan siswanya untuk mampu berkarya, dan pada saat yang bersamaan juga mampu memotivasi para siswa didiknya untuk kelak di kemudian hari menjadi anak yang memiliki kemampuan cipta karya dan karsa yang luar biasa. Karena Bapak dan Ibu sekalian, kemampuan seorang anak didik sangat ditentukan oleh kualitas gurunya. Dan guru yang berkualitas akan dapat melahirkan anak didik yang berkualitas pula. Sementara situasi saat ini, pergerakan tentang anak didik kita terkadang jauh melampaui masanya. Oleh karena itu, guru juga dididik untuk bisa mengikuti perkembangan dari siswanya. Dan dengan melalui jalur guru penggerak ini, diharapkan bahwa ke depan kualitas pendidikan kita yang diawali oleh kualitas guru kita akan menjadi lebih baik. Karena di dalam pendidikan
yang paling memiliki peran yang sangat besar itu adalah gurunya. Dan terminologi guru penggerak itu artinya dinamis. Makanya digunakan kata penggerak. Bukan pemimpin guru, tapi guru penggerak. Karena penggerak itu artinya dia tidak statik, dia terus bergerak, dia terus mengalami dinamisasi yang terus berjalan mengikuti zamannya. Bagaimana dia bisa mengikuti zamannya apabila kualitasnya tidak ditingkatkan? Nah, melalui program guru penggerak ini, diharapkan kepada Bapak dan Ibu untuk bisa mengikuti dengan baik. Taruhlah Bapak dan Ibu tidak berharap untuk menjadi kepala sekolah. Tapi peningkatan kualitas diri itu menjadi hal yang wajib. Karena memang betul berdasarkan Permendikbud Ristek nomor 26 tahun 2022, pasal 13 itu bunyi memang. Jadi sertifikat guru penggerak itu menjadi salah satu syarat. Menjadi salah satu syarat untuk pemenuhan kepala sekolah, pengawas, atau penugasan di bidang lain. Jadi ke depan itu rasanya akan semua akan menjadi guru penggerak. Karena penugasan pendidikan di bidang lain itu juga harus orang-orang yang memiliki sertifikat guru penggerak. Jadi untuk itu tidak ada cara untuk menghindari dari itu semua kecuali dengan masuk ke dalamnya, karena di sana Bapak dan Ibu dapat meningkatkan kompetensi diri. Kalau saya baca-baca tentang guru penggerak, ternyata ada beberapa komponen teknik pengajarannya. Yang pertama adalah pelatihan, kemudian lokakarya, konferensi, dan pendampingan, tanpa mengulangi kewajibannya sebagai pengajar. Nah, di dalam waktu yang sempit itulah sebenarnya Bapak dan Ibu bisa menyerap pengetahuan-pengetahuan terbaru, metode-metode pendidikan yang baru, hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana metodologi pedagogik, dan seterusnya yang kekinian, yang dapat sampai kepada siswa tanpa siswa merasa jenuh. Nah, ini hanya bisa dilakukan apabila Ibu dan Bapak guru meningkatkan kualitas diri melalui atau mengikuti dengan program guru penggerak tadi. Mudah-mudahan pada hari ini melalui narasumber, enaknya menjadi guru penggerak itu bukan sekedar lip service, tapi memang fakta dan sebuah kenyataan, karena kita sudah sulit sekali meningkatkan kualitas guru kecuali dengan satu, pendidikan formal, kedua, pendidikan informal. Sementara ini ada yang menawarkan mengikuti program guru penggerak yang gratis, kemudian bahkan memiliki hal-hal yang positif. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan, karena setelah ini ada arahan yang jauh lebih luar biasa yang akan disampaikan oleh Kasudin Pendidikan JT2. Untuk itu saya kembalikan kepada MC, kami persilakan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Fahmi yang telah memberikan penguatan kepada kita bahwa seorang guru penggerak itu diperlukan oleh dunia pendidikan, begitu ya Pak ya. Semoga ke depannya guru-guru hebat kita semakin termotivasi. Baik, terima kasih Bapak. Kami lanjutkan dengan penguatan serta arahan dari Bapak Yanto selaku Kasudin Jakarta Timur II. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bapak. Terima kasih pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati rekan saya, Pak Fahmi, Kasudin Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Timur. Yang saya hormati rekan-rekan guru penggerak Angkatan 5 dan 7 ya, yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu guru ataupun kepala sekolah peserta kegiatan ini, baik dari suku dinas pendidikan wilayah 1 maupun 2 Jakarta Timur. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita dalam keadaan sehat, bisa berkumpul dalam rangka mengikuti kegiatan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya menambahkan sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Fahmi yang sudah luar biasa tadi, bahwa data guru penggerak di pagi tadi yang saya peroleh, untuk angkatan 10 itu di Jakarta Timur, data yang saya peroleh itu yang sudah mendaftar itu untuk kategori yang masih kandidat
sejumlah 1.054 orang. Adapun yang sudah masuk kondisi atau kategori diajukan itu 48 orang. Artinya ini masih ada 1.000 lebih pendaftar yang belum selesai melakukan pendaftarannya. Sementara pendaftarannya akan ditutup atau berakhir pada esok hari. Belum lagi masih ada ribuan guru yang lain yang masih belum mendaftar tentunya. Untuk itu Bapak sekalian, saya terima kasih banyak teman-teman guru penggerak angkatan 5 maupun 7 yang mengadakan kegiatan ini. Tentunya kami berharap dengan kegiatan ini bisa memperlancar teman-teman kita yang sudah mendaftar maupun yang akan mendaftar. Untuk yang sudah mendaftar sebanyak 1.054 orang ini saya nggak tahu kendalanya apa, tapi realitanya memang ini masih belum clear, statusnya masih kandidat. Jadi saya berharap dari teman-teman guru penggerak alumni 5 dan 7 ini bisa membantu mereka. Mungkin bisa dicari teman-teman data teman-teman ini, ya, siapa-siapa saja ya bisa dibantu. Barangkali mengalami kesulitan untuk menyelesaikan, mungkin mengisi esainya ada kesulitan, mudah-mudahan bisa dibantu. Ya. Seharusnya sebagai guru yang baik, ketika mengisi esai itu seharusnya nggak ada masalah seharusnya. Ya. Kalau masih ada guru yang masih mengalami kendala dalam pengisian ini mungkin menjadi refleksi bagi kita semua, termasuk Pak Fahmi, bahwa ya sepertinya memang masih perlu peningkatan guru-guru kita. Gitu ya. Itu yang pertama. Jadi saya berharap didorong baik yang sudah mendaftar tapi belum selesai maupun yang belum mendaftar, mari sama-sama kita dorong waktu yang tersisa tinggal sampai esok hari itu. Kemudian yang berikutnya Bapak sekalian, saya berharap Bapak Ibu sekalian mengikuti guru penggerak itu bukan karena ingin menjadi kepala sekolah, tetapi memang betul-betul karena ingin melakukan pengembangan diri. Ini yang paling penting. Ya. Mau nanti jadi kepala sekolah atau tidak mau jadi apa, yang jelas status Bapak Ibu adalah sebagai guru yang dituntut untuk melakukan pengembangan diri. Bagaimana bisa membuat peserta didik kita berkarakter kalau kita sendiri juga tidak berkarakter. Bagaimana bisa membuat anak kita, peserta didik kita itu menjadi orang-orang yang menguasai teknologi kalau kita sendiri tidak menguasai teknologi. Jadi saya berharap pengembangan diri dan bukan hanya mengikuti guru penggerak saja. Kegiatan apapun baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta ataupun lembaga-lembaga manapun yang tujuannya untuk pengembangan diri guru, peningkatan kompetensi guru, wajib diikuti oleh semua guru. Jadi sekali lagi saya berharap jangan mengikuti guru penggerak ini hanya karena ingin menjadi kepala sekolah. Ini terlalu kecil. Tujuan yang terlalu kecil kalau tujuannya itu. Sebaliknya saya juga berharap jangan teman-teman ini tidak mau ikut guru penggerak karena takut menjadi kepala sekolah. Ini juga nggak boleh. Nah, memang tadi disampaikan Pak Fahmi bahwa dengan ikut guru penggerak itu akan mendapatkan sertifikat dan istilahnya sudah punya tiket untuk menjadi kepala sekolah. Tapi dia tidak harus juga menjadi kepala sekolah. Tidak akan dipaksa juga untuk menjadi kepala sekolah. Jadi jangan tidak mau ikut guru penggerak karena takut menjadi kepala sekolah. Ini juga tidak boleh. Intinya kita harus ikut guru penggerak karena memang kita perlu pengembangan diri. Kita perlu peningkatan kompetensi. Kita ingin menambah wawasan. Kita akan bertukar pengalaman, bertukar praktek baik dengan sesama guru di seluruh DKI, bahkan seluruh Indonesia, bahkan kalau perlu seluruh dunia. Nah, apa enaknya menjadi guru penggerak? Nah, nanti teman-teman yang akan cerita. Ya,
Saya tidak bisa menceritakan karena saya tidak merasakan. Saya hanya mendengar. Kalau hanya mendengar tapi diceritakan itu kurang afdol. Kalau yang merasakan sendiri cerita itu akan menjadi lebih afdol. Jadi enaknya jadi penggerak seperti apa nanti biar teman-teman yang cerita. Saya hanya ingin mendorong, mari kita sama-sama ikuti program-program pemerintah, utamanya guru penggerak, dan kegiatan-kegiatan lain secara aktif Bapak Ibu bisa mencari kegiatan-kegiatan pelatihan-pelatihan, seminar-seminar yang dapat meningkatkan kompetensi Bapak Ibu sekalian. Dan ujungnya tentunya adalah Bapak Ibu akan menjadi guru yang hebat, guru yang kompeten, ya, guru yang disukai peserta didik, dan tentunya dampak akhirnya adalah menjadikan anak-anak kita, peserta didik yang berhasil, yang berkarakter. Bagaimana diamanatkan di dalam program Merdeka Belajar itu. Bapak Ibu, saya rasa itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Selamat mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan teman-teman kita yang akan berbagi cerita tentang bagaimana enaknya menjadi guru penggerak itu bisa bermanfaat bagi kita semua. Jalan-jalan ke Jati Asih, di tengah sawah banyak ikan. Cukup sekian dan terima kasih. Jika ada yang salah, mohon kiranya dapat dimaafkan. Cakep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yanto atas penguatannya bahwa rekan-rekan guru hebat, terutama bagi kami yang telah mengikuti pendidikan guru penggerak di Angkatan 5 dan 7, Pak. Sesuai dengan arahan Bapak, alhamdulillah kami juga di sekolah mendorong teman-teman kami untuk mengikuti penggerak di Angkatan 9, 10 ini, Pak. Dan kebetulan sudah ada juga kawan-kawan kami yang telah bergabung di Angkatan 9 dan telah lulus mengikuti, dan kebetulan yang sedang mendaftar sedang dalam tahap pengisian gitu, Bapak. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kami nantinya bisa bekerja sama, berkolaborasi bersama kawan-kawan kami di khususnya DKI Jakarta dan umumnya di wilayah lain-lain. Terima kasih Bapak. Baik, untuk acara berikutnya kita akan ke pemateri 1, yaitu Ibu Sri Kustian, yang kita kenal dan tidak lain sebutannya Ibu Enci. Beliau mempunyai background sebagai Ketua Guru Literasi Jakarta, Public Speaking terbaik, Sekretaris KKG SD se-Jakarta Timur, Ketua Motivator Napi Narkoba Indonesia Bersedekah, Korget Request, dan pengurus Ikatan Alumni UNJ. Kepada Ibu Enci, waktu dan tempat kami persilakan. Mohon maaf Bu Enci, masih di mute. Oke. Ya, baik. Terima kasih Bu Arya. Sama-sama Ibu. Izinkan saya menyapa, saya menggunakan 2 device. Satu device itu saya pakai laptop, satu pakai handphone. Jadi mungkin muka saya berubah-berubah. Baik, Bapak Ibu. Bang Marku makan kue serabi. Cakep. Assalamualaikum, tetap semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kasudin Dikwil 1 Jakarta Timur, Bapak M. Fahmi. Yang saya hormati Bapak Kasudin Dikwil 2 Jakarta Timur, Bapak Yanto. Para narasumber, Pak Wijaya Kusuma, Pak Agus, para Kasatlakcam, pengawas, kepala sekolah, dan juga teman-teman guru-guru hebat se-Jakarta Timur 1 dan 2. Wabil khusus untuk Pak Muhammad Thayyib Ali, Kepsek 109 yang sudah
memberikan dan mengizinkan link Zoom-nya kami pakai. Matur suwun, Bu, Pak. Terima kasih kembali, Ibu Sri. Ya, Bapak Ibu, di sini kita berbagi motivasi. Jadi bukan berarti saya lebih pintar dari Bapak Ibu atau lebih hebat. Dan saya tidak ingin menjadi suasana yang kaku. Jadi kita santai saja. Nah, saya ingin bertanya nih sama teman-teman hebat semua. Matahari itu terbitnya dari mana ya? Saya tidak mendengar nih. Bapak Ibu boleh di-unmute. Matahari itu terbitnya dari mana? Silakan Bapak Ibu. Malu-malu ya Bapak Ibunya ya. Nah, masih malu, Bunci. Matahari itu selalu terbit dari timur. Dari timur, Bu. Timur, ya. Oke. Terbit dari timur, Bu. Ya, oke. Matahari terbit dari timur dan selalu menjadi awal hari kita. Artinya, Jakarta Timur harus selalu menjadi yang pertama dan terdepan di dalam banyak hal. Tepuk tangan dong. Mantap. Ya. Baik, Bapak Ibu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Sri Kustia. Saya biasa dipanggil Mbak Enci atau Miss Enci. Saya guru SD di Pulau Gadung 01. Dan saya mendapat support dan motivasi penuh dari teman-teman saya di sekolah saat ini pakai Zoom dan menggunakan Infocus. Jadi satu sekolahan ini kita sama-sama boleh dadah-dadah teman-teman kelihatan ya. Oke. Kemudian saat ini aktivitas saya diberi amanah menjadi Ketua Guru Literasi Jakarta atau Glitterjack. Kemudian saya juga Sekretaris KKG SD Sundikwil 1 Jakarta Timur, menjadi pengurus Ikatan Alumni Universitas Negeri Jakarta untuk bidang pendidikan dan teknologi. Saya aktif juga di Korgat Rescue. Korgat Rescue itu merupakan sebuah komunitas yang berfungsi untuk membantu rekan-rekan se-Indonesia yang sedang mengalami musibah, baik itu bencana alam maupun musibah-musibah lainnya. Kemudian saya aktif dalam komunitas Indonesia Bersedekah, dan juga menjadi motivator setiap hari Jumat di lapas narkoba untuk anak-anak kita yang masih remaja. Teman-teman, mungkin teman-teman suka berpikir gitu, di antara kesibukan saya yang segitu banyak, kok mau sih jadi guru penggerak? Jujur, motivasi saya menjadi guru penggerak itu ada di dalam diri saya yang pertama kali. Saya merasa saya suka belajar dan ingin berbagi praktik baik dengan teman-teman dan juga dengan orang-orang yang ada di lingkungan saya. Dan itu tidak bisa saya lakukan hanya kepada diri saya maupun kepada keluarga saya. Saya ingin juga teman-teman di sekolah, komunitas saya di Kecamatan Pulau Gadung, komunitas saya yang ada di Jakarta Timur, hingga ke provinsi atau bahkan seluruh Indonesia itu bisa merasakan manfaat dan mendapatkan ilmu dari apa yang sudah saya share. Sulit? Sangat. Gampang? Enggak. Jadi kalau teman-teman berpikir seperti saya pada awalnya sulit, memang. Tetapi ketika kita sudah merasa bahwa niat kita itu ingin melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dan lillahi ta'ala, insya Allah segala sesuatunya akan mudah. Buat saya, guru penggerak itu program yang sangat mengasyikan, bukan melelahkan, mengasyikan. Kenapa mengasyikan? Satu, saya bertemu dengan banyak orang-orang baru yang saya belum kenal, sehingga saya banyak belajar, saya banyak berbagi, bagaimana sih pembelajaran yang berpusat pada murid, bagaimana sih membuat model pembelajaran, sehingga pembelajaran itu menjadi menyenangkan. Banyak ilmu baru yang saya dapatkan. Filosofi Ki Hajar Dewantara yang tadinya saya pikir cuma secara teori, ketika saya dapatkan dari modul-modul guru penggerak dan saya terapkan di sekolah, ternyata malah membuat anak murid saya menjadi lebih suka. Sampai ada anak murid saya, anak berkebutuhan khusus yang dia menulis surat itu sebenarnya belum pandai membaca dan menulis, dia menulis surat, kemudian dia bilang, aku suka sekali dengan Memci sekarang. Terus dia pakai gambar-gambar yang ya gambar-gambarnya mungkin belum sebagus gambar-gambar temannya, tapi buat saya itu suatu hal yang memotivasi saya bahwa saya bisa dan
itu pasti akan berhasil. Kemudian teman-teman, selain keuntungannya bertemu dengan orang-orang baru, ketemu juga dengan teman-teman baru, mendapatkan ilmu baru, kemudian juga bisa berbagi praktik baik. Banyak yang tadinya saya pikir itu sudah baik saya lakukan, ketika saya belajar mendalami modul-modul guru penggerak, ternyata itu salah. Contoh yang nyata sekali adalah coaching. Selama ini mungkin kita sering berdiskusi dengan teman, tapi bukan coaching. Mungkin lebih ke mentoring. Tetapi setelah kita belajar yang namanya coaching, seharusnya ketika ada orang bercerita kepada kita bagaimana mereka menemukan kesulitan, kita tidak memberikan jalan keluar, tetapi mengarahkan orang tersebut untuk menemukan potensi atau kemampuan dirinya, sehingga orang tersebut bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Nah, teman-teman kalau mengisi atau mendaftarkan guru penggerak, kemudian mendengar isu atau pendapat, aduh nanti ngisi esainya banyak loh, sampai 1.000 karakter, sampai 1.500, sampai 2.000 karakter. Kuncinya sebenarnya gampang, teman-teman. Kuncinya satu, teman-teman tinggal menuliskan apa yang teman-teman rasakan dan teman-teman sudah lakukan. Itu saja. Teman-teman kadang-kadang merasa berpikir, aku ikut organisasi apa ya, organisasi sosial, aku kan nggak ikut organisasi apa-apa. Tunggu dulu, teman-teman. Teman-teman mungkin di rumah bersama ibu-ibu pengajian suka melakukan Jumat Barokah atau Jumat bersedekah. Itu termasuk salah satu kegiatan sosial. Atau mungkin teman-teman pernah melakukan penggalangan dana untuk saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah. Itu termasuk kegiatan sosial. Kemudian organisasi. Aku organisasi apa ya yang aku ikut? Teman-teman yang ibu-ibu pasti ikut PKK dong. Yang bapak-bapak mungkin menjadi dewan masjid. Kemudian komunitas yang ada di sekolah pun itu termasuk ke dalam organisasi atau praktisi. Jadi boleh teman-teman tuliskan. Jadi jangan mentok tidak mau daftar guru penggerak karena aku kan nggak aktif di suatu komunitas. Jangan patah semangat dulu. Terkadang kita tidak menyadari kemampuan diri kita, padahal kita sudah melakukan. Jadi teman-teman, mudah kok menjadi guru penggerak. Kalau teman-teman mengalami kesulitan, misalnya ada suatu pertanyaan yang membutuhkan beberapa karakter dan teman-teman kemudian mentok nih, gampang. Ajak diskusi teman-teman yang sudah mengikuti program guru penggerak. Ajak diskusi teman-teman yang ada di sekolah. Tanyakan pendapat teman-teman sekitar kita, orang-orang sekitar kita, pendapat mereka tentang kita. Nah, kalau nanti ada pemikiran dari teman-teman, ketika mengikuti program guru penggerak, kan nanti kan ada tugas, ada Google Meet, dan itu waktunya lama, mengganggu murid yang sedang kita ajar. Jangan salah. Kegiatan Google Meet atau Vicon yang dilakukan pada program guru penggerak tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar di kelas. Karena kegiatan itu dilakukan di luar jam belajar mengajar dan atas kesepakatan kita dengan fasil dan PP kita. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Kalau khawatir saat jam mengajar terganggu, karena itu tidak benar. Lalu tugas-tugasnya bagaimana? Kan harus di-upload. Gampang teman-teman. Sekarang sudah banyak fitur-fitur dan aplikasi yang bisa teman-teman pergunakan nih untuk mengirimkan LNS dan tugas-tugas. Contohnya saya untuk mengirimkan tugas-tugas di LNS, karena saya sangat suka membuat video blog, saya lebih sering melakukan video yang saya unggah di YouTube, dan kemudian linknya saya share di LNS. Mungkin ada teman-teman saya seperti Pak Aranggi, yang sangat jago membuat komik, dia lebih suka membuat komik dan mengirimkannya, memasukkannya ke dalam Google Drive, dan mengirimkan linknya di LNS. Mungkin ada teman-teman saya seperti Bu Anissa, yang lebih suka menulis artikel, atau Bu Kristina yang lebih suka menulis seperti Kak Wijaya, menulis di Kompas, kemudian artikelnya linknya dikirimkan ke LNS. Atau mungkin seperti teman saya Bu Yosi atau Bu Oki yang lebih suka membuat Canva, atau Pak Bernadus yang lebih suka juga membuat Canva dalam bentuk gambar.
Belum lagi contohnya teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baik itu Pak Asep, Pak Yahya, kemudian Bu Maria Ulfa, Bu Tika, dan banyak lagi teman-teman saya hebat lainnya yang setelah saya melihat, oh keren-keren sekali dan ini bisa dilakukan. Kuncinya satu teman-teman, di mana ada niat, di situ pasti ada kemauan dan jalan. Nah, teman-teman, buat teman-teman nih yang masih ragu-ragu untuk mendaftarkan guru penggerak angkatan 10, saya mengajak, ayo jangan ragu-ragu, nggak ada yang tidak mungkin. Kalau Allah sudah berkehendak, pasti segala sesuatunya mungkin. Menjadi kepala sekolah atau pengawas, ataupun menjadi jabatan yang lebih tinggi, itu cuma bonus. Kita tidak usah berfokus pada itu, kita berfokus bagaimana menjadi guru yang baik, dan bagaimana menjadi guru yang dicintai, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, sehingga kita bisa menciptakan generasi emas 2045 yang berkarakter Pancasila. Itu saja dari saya nggak bisa banyak-banyak, karena nanti masih ada sesi dari teman-teman hebat narasumber lainnya. Wijaya Kusuma, saya biasa manggilnya Kak Wijaya, karena beliau itu senior saya di UNJ, kemudian juga ada Pak Agus. Akhir kata saya mau kasih pantun, nanti kalau saya kasih pantun bilang cakep ya. Ya, Bu. Mungil-mungil biji pepaya. Cakep. Merah merona, si jambu batu. Cakep. Jikalau teman-teman semua rindu suara saya, kita berjumpa di lain waktu. Terima kasih. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Miss Enci yang sudah memberikan trik-trik bagaimana kawan-kawan bisa ikut bergabung pada CGP angkatan 10 dan selanjutnya. Nah, kira-kira teman-teman nanti untuk gimana sih trik yang lebih jitunya ya. Teman-teman juga nanti bisa mengajukan pertanyaan kepada kami. Hanya pertanyaannya kami batasi nanti di akhir pemateri, dan untuk selebihnya nanti akan Bapak Ibu bisa menghubungi kami kepada narasumber terhubung kami, yaitu Bapak Afif dan Bapak Ranggi. Silakan Bapak Ibu bisa menghubunginya melalui pertanyaan-pertanyaan terkait tentang penggerak. Nah, untuk kegiatan kita kali ini, saya mengingatkan kembali kepada kawan-kawan, jangan lupa like and subscribe pada live streaming KKG Jakarta Timur 1446. Baik, untuk pemateri berikutnya pada Bapak hebat kita, yaitu Bapak Timor. Salah satunya nih jebolan CGP angkatan 5 begitu ya Bapak Agus ya. Siap. Beliau juga adalah salah satu negeri 81 Jakarta dan pernah belajar di mana Pak? Hebat Pak. Saya dengar juga Bapak belajarnya jauh Pak di SMA 1 Padang Jaya ini. Dan lalu bersekolah juga di Universitas Negeri Jakarta. Jangan-jangan satu alma mater dengan Ibu Unci ya Pak? Kalau Unci dari UNJ, saya juga ada UNJ. UNJ begitu. Monggo Pak, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Wahyuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu hebat di sini yang kita hormati, ada Bapak Kasudin Pendidikan Jakarta Timur 1 dan juga Kasudin Pendidikan JT 2, Pak Fahmi dan Pak Ito, dan juga Bapak Ibu sekolah yang ada di sini, Bapak Ibu guru hebat semuanya. Mohon maaf Bapak, mungkin suaranya agak kurang keras ya? Iya, kurang keras Bapak. Oke, ya. Baik. Sekarang bagaimana Bu? Ya. Ini cukup Pak. Cukup, baik. Ya. Baik Bapak Ibu, jadi apa enaknya jadi guru penggerak? Enak banget. Enak bangetnya, jadi ini ada ceritanya.
Jadi ketika awal saya angkatan 5, angkatan pertama di DKI, ya, belum bisa bertanya kepada siapa gitu ketika mau mendaftar. Ada teman di daerah-daerah tidak bisa sedekat kalau ketemu langsung lebih enak gitu ya. Jadi ketika dibuka lowongan untuk jadi CGP angkatan pertama di DKI, terus terang saya awalnya sih tidak tahu ya kalau nantinya akan ada fakta integritas harus mengisi itu, yang isinya siap menjadi kepala sekolah atau pengawas sekolah atau instruktur atau penugasan lain di bidang pendidikan. Pertama saya tidak tahu. Yang saya menyebabkan mendaftar hanyalah saya suka dengan tantangan. Dan saya melihat di program Guru Penggerak ini tantangannya luar biasa. Dan ternyata ketika saya memasukinya juga memang dari awal mendaftar sudah ada tantangan. Udah ngisi upload berkas, ngisi esai gitu ya. Yang pertanyaannya sih sedikit jumlah soalnya, cuman anaknya banyak gitu. Nah, tapi betul tadi kata Bu Unci tadi ya, bahwa yang kita isi itu yang kita lakukan. Sehingga 1.000 karakter, 1.500 karakter, ada yang 3.000 karakter, tidak masalah karena semua sudah kita lakukan gitu. Jadi yang Bapak Ibu lakukan, itulah yang ditulis di situ. Dan ini juga penting, karena ketika kita menuliskan apa yang dilakukan, ketika wawancara dia akan digali lagi sama asesor ya. Dan kita bisa menjawab dengan lugas. Karena ada juga teman saya itu yang mengisinya itu yang akan dilakukan. Jadi ketika diwawancara, di seleksi wawancara, gugur. Karena tidak bisa menceritakan dengan lugas apa yang dia tulis. Bapak Ibu hebat semuanya. Kemudian enaknya di Guru Penggerak ini adalah pertama, saya itu guru fisika. Bapak Ibu bisa prediksi lah ya, gimana pelajaran fisika di mata anak murid sekarang ini. Saya kemarin yang sekarang ini kelas 10, di awal pertemuan saya tanya ke mereka, apa persepsi kalian tentang fisika? Hampir semua menjawab, sulit Pak, susah Pak, ribet Pak, banyak rumusnya dan seterusnya. Nah, itulah persepsi guru fisika. Tapi kemudian ketika saya ikut PGP ini dan saya terapkan, salah satunya diferensiasi, dan kedua adalah bagaimana cara menangani permasalahan murid ya. Saya terapkan ilmu yang saya dapatkan di program ini, ternyata luar biasa. Mereka antusias belajar fisika, senang belajar fisika. Dan ketika ujian, nggak ada yang takut lagi dengan ujian fisika. Karena apa? Saya menerapkan diferensiasi produk dalam pembelajaran. Yang akhirnya mereka, wah senang sekali. Gitu. Pak, lagi Pak, kata mereka seperti itu malah. Jadi, benar kata Pak Asudin tadi ya, bahwa orientasi jangan karena jadi kepala sekolah atau tidak jadi kepala sekolah. Tapi ini adalah sebuah menjawab tantangan, menjawab kebutuhan di lapangan. Dan saya merasakan betul itu. Ketika mengikuti PGP ini, terjawab tantangan yang ada di lapangan. Yang kedua adalah, di PGP ini kan nanti ada fakta integritas. Tanda tangan, siap jadi kepala sekolah, dikabarin kemarin dari dinas, saya waiting list. Siap jadi pengawas, ternyata saya belum cukup umur. Karena belum pernah jadi kepala sekolah. Kemudian jadi instruktur. Nah, kemarin itu alumni angkatan 5 dibuka kesempatan untuk menjadi fasilitator dan instruktur. Saya ikut dan alhamdulillah lolos. Yang di CGP kemarin itu saya bertemu dengan teman-teman guru dari Jakarta Timur ya. Kemudian setelah lulus ketemu dengan teman-teman guru se-DKI Jakarta. Ketika lulus jadi instruktur, saya ketemu dengan teman-teman guru di seluruh Indonesia. Jadi kata Pak Yanto tadi, kita bisa komunikasi, kolaborasi dengan teman-teman se-Indonesia. Saya merasakan betul itu. Jadi waktu pelatihannya ketemu dengan guru seluruh pulau yang ada di Indonesia, ketemu semuanya. Yang paling sangat inspiratif adalah salah seorang guru dari Papua. Dia itu angkatan pertama, Bapak Ibu. Angkatan pertama sekali di program Guru Penggerak. Karena angkatan pertama, pastilah mereka belum tahu apa-apa kan sebelumnya, nggak ada informasi apapun. Tapi angkatan pertama, dan Bapak Ibu tahu,
untuk sampai ke Jakarta itu dia butuh waktu 3 hari perjalanan. Semua moda transportasi dijalanin, dari ojek, angkot, kapal, pesawat terbang, kereta, semua dilakukan. Dan ongkosnya luar biasa. Sekali jalan dari Papua ujung itu sampai ke Jakarta dia butuh 11 juta. Jadi kalau pulang pergi 22 juta. Tapi semangatnya luar biasa ketika ditanya kenapa mau melakukan itu. Ya karena di program guru penggerak ini keuntungannya jauh melampaui dari pengorbanan yang sudah dia berikan. Jadi ketemu dengan seluruh guru di Indonesia itu luar biasa, Ibu. Dengan segala karakternya, dengan segala kelebihan dan kekurangan mereka, itu menambah wawasan dan inspiratif sekali buat saya pribadi. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, setiap perjuangan itu pasti akan ada harganya. Pasti ada harganya. Dan sebenarnya kepala sekolah pengawas itu hadiah sebetulnya ya. Namanya hadiah itu kan diambil boleh, enggak ya sayang sekali kalau diambil hadiah. Jadi itu hanya hadiah gitu yang diberikan oleh pemerintah kepada kita. Dan hadiah yang lebih dari itu banyak sekali. Ya, hadiahnya banyak sekali. Salah satu contohnya begini. Di sekolah saya, SMA 81 Jakarta, itu yang berbarengan dengan saya itu 3 orang dan sudah jadi guru penggerak angkatan kelima. Angkatan ke-7, alhamdulillah sekarang baru hari ini tadi baru diumumkan ditambah 2 lagi dari sekolah kami yang menjadi guru penggerak. Jadi sudah ada 5 di sekolah kami. Di angkatan 8 ada lagi, di angkatan 9 juga ada, di angkatan 10 sudah ada yang mau daftar. Artinya gini Bapak Ibu, kita tentu akan senang, ada bahagia ketika yang kita sampaikan, yang kita tularkan kepada teman-teman itu diikuti. Kan gitu ya. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, itu diikuti oleh teman-teman, oleh orang banyak. Manfaat kita menjadi orang yang lebih bermanfaat kepada orang lain, tentu itu sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Bahkan ada di pas sebelah saya, tempat duduknya, saya tanya, Bu, ikut guru penggerak kan yang kelas 10 kan? Oh, saya belum Pak. Kenapa? Saya sebenarnya pengen, tapi belum cukup umur Pak. Karena baru 4 tahun jadi guru. Oh, jadi tahun depan dia baru ikut jadi guru. Ini teman saya mestinya di sebelah saya sekarang ini orangnya. Jadi ketika saya tanya, kenapa mau ikut guru penggerak? Ya saya pengen apa? Saya pengen mendapat ilmu yang Bapak dapatkan di guru penggerak. Bapak Ibu, ketika mengikuti program ini nggak ada ruginya. Memang betul ada harga yang harus dibayarkan. Kita harus tetap nge-zoom nantinya ketika orang lain istirahat. Kita harus ngerjain tugas ketika orang lain tidur. Nggak masalah, itu kan cuma 6 bulan ya. Cuma 6 bulan. Atau bahkan di angkatan saya itu 9 bulan. Ya, di angkatan saya itu 9 bulan. Tapi nggak masalah, karena itu semua akan terbayarkan. Dan ketika saya ikut juga di instruktur guru penggerak ya, di fasilitator itu, 1 bulan atau kira-kira 1 bulan lah, 1 bulan atau 3 bulan gitu ya, saya agak lupa. Luring dan daring, mohon maaf, daringnya 3 bulan dan juga 10 hari itu luring. 10 hari luring itu kita di karantina. Dalam bayangan saya nanti pasti adalah ada waktu kosongnya gitu kan, bisa jalan-jalan. Ternyata acaranya dari jam 8 pagi sampai jam 11 malam setiap hari. Tapi Bapak Ibu, jangan dilihat itunya. Yang dilihat adalah hasil yang dapatkan karena di situ padat sekali dengan ilmu. Ilmu tentang pembelajaran, ilmu tentang komunikasi, kolaborasi, dan segala macam itu kita dapatkan di situ tentang guru. Jadi insya Allah ketika mengikuti PGP ini, seperti yang sudah disampaikan Bu Unci tadi, saya hanya menambah sedikit, nggak ada ruginya. Bahkan kalau ada kayak gini lagi, dapat ilmu baru, wawasan baru, jadi diupdate pengetahuannya, insya Allah akan membawa kita lebih bermanfaat untuk murid-murid kita, untuk rekan-rekan kerja kita, dan tentunya untuk keluarga kita. Karena ilmu di PGP ini bukan hanya untuk murid, untuk keluarga juga, untuk istri, untuk anak-anak saya, itu saya terapkan ya di rumah.
ternyata mereka kok ayah jadi beda sih sekarang. Alhamdulillah kalau begitu. Beda yang lebih baik. Saya kira itu Bu Wahyu, ini mudah-mudahan menginspirasi, nanti kita bisa diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali ini Pak Agus ya. Pertama tadi tantangannya Pak ya, di mana kita menghadapi tantangan untuk meningkatkan potensi diri sendiri. Lalu ketemu banyak kawan, jadi silaturahminya bertambah banyak gitu Pak. Dan tadi ada, kalaupun memang ada bonusnya dengan kepala sekolah, lalu pengawas, nggak salah kalau kita ambil ya Pak. Lalu ini satu lagi dengan ilmu yang telah kita dapat, semoga apa yang telah kita lalui membuahkan hasil. Tadi saya tertarik sekali dengan keluarga ya Pak ya. Masya Allah. Barakallah Pak buat keluarga Bapak di sana. Perubahan yang baik mungkin bisa kita tularkan ke keluarga kita terdekat dan kepada anak murid kita. Buat rekan-rekan yang hebat, contoh-contoh yang baik dari kawan-kawan hebat kita ini bisa Bapak Ibu ikuti. Dan ini sini ada salah satu juga di chat ini ada yang mengatakan bahwa dari Natim SMPN 184. Saya sudah ikut seleksi CGP 5, 7, dan 8. Pada tahap 2, simulasi mengajar dan wawancara tidak lolos. Harus tetap semangat Ibu Natim. Apapun halangannya, lakukan terus. Selagi belum ditutup, lakukan kembali. Contohnya saya juga sempat di angkatan 5, saya tidak lolos. Tapi alhamdulillah rezekinya di angkatan 7 saya juga lolos, dapat bonusnya banyak Ibu Bapak. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa meniru semangat dari kawan-kawan kita sehingga tidak lagi putus asa. Begitu. Baik, untuk pemateri kita berikutnya yaitu kepada nama panjangnya adalah Wijaya Kusuma, panggilannya Om J, yang kebetulan punya background yaitu Sekjen Komunitas Guru TIK, Dewan Eksekutif PGRI, penasehat komunitas blogger Bekasi, konsultan pendidikan di beberapa sekolah swasta, pendiri komunitas Sejuta Guru Ngeblog, founder Teacher Writing Camp, founder Ikatan Profesi Guru Indonesia. Masya Allah, banyak sekali Om Jai. Silakan, waktu dan tempat kami persilakan Om Jai. Masih di mute Om Jai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semuanya. Siang. Saya mulai berbagi pengalaman ini dengan pantun. Ibu sudah memakai baju gamis. Cakep. Dampingi Pak Camat menghadap wali kota. Cakep. Semoga berkah di hari Kamis. Cakep. Tetap semangat guru-guru di Jakarta. Alhamdulillah. Teman-teman tuh saya cuma bacain doang pantun dari Kasat Lantas Matraman. Jadi teman-teman, saya mewakili guru sekolah swasta ya yang ikut guru penggerak. Karena kebanyakan yang ikut guru penggerak itu kan guru sekolah negeri. Waktu saya mengikuti, alhamdulillah mulai banyak sekolah swasta yang saya sudah beberapa kali ikut calon guru penggerak, tapi selalu gagal. Baru lolos di CGP angkatan 7. Ya, jadi saya sama dengan teman-teman yang lain pernah gagal. Pernah mengalami kegagalan. Tapi saya punya moto, berkali kita gagal, lekas bangkit dan cari akal. Berkali kita jatuh, lekas berdiri, jangan mengeluh. Nah, jadi saya walaupun gagal di angkatan sebelumnya, tapi alhamdulillah saya jadi lulus doktor S3 gara-gara gagal jadi CGP. Jadi saya memang Allah untuk fokus
menyelesaikan kuliah saya. Dan ketika saya membuka-buka soal-soal esai, ternyata jawabannya sebenarnya sudah ada di internet. Jadi kita tinggal amati, tiru dan modifikasi. Nah, sesuai dengan pengalaman kita masing-masing. Pengalaman saya gagal itu adalah gagal di wawancara. Mengapa gagal di wawancara? Karena saat itu jaringan internetnya kurang bersahabat. Jadi pastikan Bapak Ibu nanti kalau sudah lulus esai, kemudian masuk seleksi kedua wawancara, maka Bapak Ibu usahakan untuk bisa menyediakan jaringan internet yang bagus. Karena di wawancara itu jaringan internet sangat penting sekali. Ya. Terus kemudian setelah kita dinyatakan lulus, nah ini adalah kita harus berkelahi dengan waktu. Kita harus mengelola waktu dengan baik karena selama 6 bulan nanti akan banyak tugas-tugas LMS yang kita selesaikan secara online. Jadi kita harus bisa bagi waktu kapan kita mengajar, kapan kita mengisi LMS, kapan kita mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah dan sebagainya. Nah, kalau saya kebetulan dapat jatahnya malam. Kan ada kesepakatan kelas ya, jadi fasilitator. Nanti Bapak Ibu diminta mau ambil yang sore apa yang malam. Alhamdulillah saya dan teman-teman kebetulan dapat yang malam, habis maghrib. Jadi udah ada di rumah. Dan alhamdulillah kita 8 orang dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK ada semua. Jadi udah kayak saudara gitu, ketemu teman baru, terus dapat ilmu baru dari teman-teman fasilitator, dari LMS Moodle yang ada di SIM PKB kita masing-masing. Jadi harus sering-sering buka SIM PKB. Dan yang paling terakhir yang senang-senang banget mah ini istri saya pulang dikasih uang transport. Uang 1. Jadi alhamdulillah ternyata berkah juga rezekinya bertambah. Jadi Bapak Ibu, di dalam kesulitan itu pasti ada kemudahan. Nah, saya mengalami itu kesulitan-kesulitan itu. Dan alhamdulillah hari ini semua dinyatakan lulus. Di angkatan saya ya, di kelompok yang Jakarta Timur, alhamdulillah lulus semua. Dan saya berharap teman-teman, karena besok terakhir pendaftaran calon guru penggerak, segera hari ini diisi. Ya, dari diisi, terus kemudian pastikan Bapak Ibu lolos di seleksi kedua untuk wawancara. Nah, nanti di proses wawancara itu ditanya tuh RPP-nya, gimana Bapak Ibu mengajar. Nah, supaya Bapak Ibu tidak mengambil RPP orang lain, lebih baik kita mengerjakan RPP sendiri. Karena kalau kita mengerjakannya semua sendiri, tidak nyontek, tidak kopas di internet, maka menjawabnya akan lancar. Tapi kalau kita kopas di internet, ya kita akhirnya kena ini sendiri gitu loh. Gak bisa jawab karena kita nyontek. Jadi Bapak Ibu itu saja pengalaman saya, kayaknya lebih banyak nanti saya jawab aja di sisa waktunya karena ini sambil ngajar. Saya akhiri pertemuan dengan pantun, Kota Jakarta, kota yang berakhlak. Cakep. Dikunjungi orang dari mancanegara. Cakep. Enak banget jadi guru penggerak. Hati bahagia penuh pesona. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Om Jai. Rekan-rekan hebat, rupanya dari pengalaman beberapa narasumber kita, balik lagi tetap kepada keluarga. Ongkosnya buat keluarga ya Om Jai. Ya, itulah rezeki di balik kebersamaan kita di CGP. Semoga teman-teman juga makin semangat. Bagaimana kita melalui CGP itu memang tidak mudah. Tapi ketika kita menghadapi tantangan, halangan, itu insya Allah ke depannya ada solusi. Bagaimana kita punya niat untuk menghadapi segala sesuatunya. Seperti tadi Bapak Kasudin menyampaikan bahwa penggerak itu tidak harus menjadi kepala sekolah atau pengawas. Tetapi memang ini adalah tuntutan kita sebagai seorang guru
untuk meningkatkan perubahan diri dalam pembelajaran, sehingga kita bisa mengapresiasi apa yang bisa kita berikan kepada para siswa kita di sekolah. Salah satunya karena kita kepinginnya anak murid kita itu punya prestasi, maka lebih dululah guru kita diri kita sendiri meningkatkan potensi kita seperti apa dan bisa mencontohkan kepada anak murid kita. Terlebih ketika kita bisa mulai men-share ilmu kita kepada rekan kerja kita, itu Masya Allah luar biasanya bahwa ilmu yang kita dapat jadi berkah buat enggak hanya untuk diri sendiri tapi untuk kawan-kawan kita. Dan tadi telah disampaikan juga oleh pemateri 1, 2, dan 3 bahwa ketakutan-ketakutan yang ada di depan kita maka kita hadapi. Ketika kita punya niatan, di sanalah ada jalan untuk menyelesaikan. Dan di sanalah ada bonus-bonus yang akan kita peroleh seperti apa nantinya. Kita yakin bahwa setiap halangan Allah akan memberikan jalan terbaiknya. Lalu tadi ada trik-trik juga untuk mengirimkan tugas LMS. Nanti kawan-kawan bisa menghubungi narasumber kita yaitu Bapak Afif dengan nomor 08589490701660. Dan sekali lagi saya ingatkan untuk kegiatan kita ini terhubung dengan live streaming KKG Jakarta Timur 1446. Jangan lupa Bapak Ibu hebat di like, subscribe, dan komen. Mungkin kita akan buka sesi pertanyaan. Di sini kami membuka sesi pertanyaan untuk yang pertama 3 orang terlebih dahulu. Silakan raise hand. Di sini ada Bapak apa Ibu nih? Bapak Purwanto SMKN 26. Silakan kepada Bapak Purwanto. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, makasih Ibu, Bu Arya selaku host dan moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu narasumber dan seluruh Bapak Ibu calon guru penggarap. Mungkin pertanyaan saya hanya satu, khusus saya tujukan kepada Om J. Jadi alhamdulillah baru bisa bertatap maya hari ini. Saya salah satu penggemar beliau, guru saya di blogger ya Pak ya. Ini blogger, guru blogger Indonesia ini. Ya, alhamdulillah baru bisa bertatap wajah walaupun secara daring ya Pak ya. Alhamdulillah senyumnya beliau paling khas ya. Oh ya. Pak Om Jai, saya mau dibagi dan boleh di-sharing dengan teman-teman yang lain tips and trick lah mungkin dari pengalaman Bapak waktu itu yang sempat gagal berapa tadi sekali atau 2 kali Pak ya tadi ya. Nah itu tips and triknya apa untuk supaya kita meminimalisir apa namanya kegagalan lah seperti itu khususnya nanti di tahap wawancara. Itu aja Pak Wijaya Kusuma atau Om J. Makasih. Silakan kepada Om Jai. Pak Pur, terima kasih. Ini saya gagal yang pertama itu karena kopas Pak di internet. Saya nggak yakin dengan kemampuan diri saya sendiri, jadi nyalin habis. Yang kedua, saya gagal di proses wawancara Pak. Karena jaringan internetnya waktu itu di daerah Banten ya di Serang itu kurang bagus dan saya tidak lapor ke panitia juga. Karena saya pikir di Banten saat itu teman kan nikah di lab school dan ternyata jaringan Indosat kurang bagus di sana. Jadi ya udah saya harus pasang di angkatan 5. Baru kemudian angkatan 7 saya wawancara lolos di sekolah Pak. Jadi saya nggak di rumah. Jadi saya benar-benar karena jaringan di sekolah bagus ya saya strateginya pas wawancara saya ambil tempat di sekolah. Samping kan juga ada praktek ngajar ya. Jadi pas banget di ruang kelas. Jadi
Jadi benar-benar menikmati gitu, karena saat itu kan COVID belum seperti sekarang ya. COVID masih menyerang kita, jadi kita memang jadi itu aja Pak Pur. Udah gitu berguru sama teman-teman yang sudah lulus, dan alhamdulillah berkat berguru dengan teman-teman saya bisa membuat buku guru penggerak, dan alhamdulillah bestseller tuh Pak di toko buku Gramedia, judulnya Guru Penggerak. Jadi ada lumayan juga ada ya. Jadi sebenarnya buat teman-teman yang di atas 50 tahun juga sebenarnya udah jadi guru penggerak gitu. Cuma bedanya kan ada guru penggerak yang diakui sama Kemdikbudristek, ada yang tidak diakui. Jadi ibarat zaman kemerdekaan, ada pasukan gerilyawan, ada pasukan TNI. Nah, Bapak Ibu yang udah usia 50 tahun ke atas itu pasukan gerilyawan. Ya, jadi terus bergerak. Ya, itu aja. Kebetulan saya usianya pas daftar pas 50, ya, jadi masih bisa. Itu aja. Terima kasih. Siap. Ini dari itu masih ramai nih. Mohon maaf, ya lagi ramai. Ya, ada kegiatan pemilihan OSIS. Ya. Terima kasih kepada Om Jai. Semoga terpuaskan dengan jawabannya, Bapak. Baik, penanya berikutnya, ya. Penanya berikutnya dari SMPN 232 Ibu Maria. Silakan Ibu Maria. Baik, terima kasih Ibu Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya pribadi sangat mengapresiasi para garda-garda terdepan untuk melakukan prakarsa perubahan duta-duta guru penggerak. Pak Dr. Wijaya sendiri ini kebetulan saya satu tim penulis di beberapa grup penulis. Jadi cukup tahulah bagaimana keahlian beliau di dalam literasi. Nah, mungkin pertanyaan saya kepada teman-teman nih yang sudah lolos di angkatan 567. Enaknya jadi guru penggerak di antara guru penggerak dan juga yang belum penggerak. Kira-kira apa sih ya strategi ataupun pendekatan sehingga Bapak Ibu itu mampu menggerakkan atau memberikan gaya-gaya baru di dalam pembelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah tantangan untuk menghadapi agar berhasil untuk guru penggerak ini tentulah tidak mudah. Yang semuanya itu dimulai dengan hati, kemudian minat yang tinggi, ataupun kemauan yang tinggi. Yang dalam hal ini, bagaimana Bapak Ibu mendesain waktu sehingga semua itu bisa dilalui tanpa meninggalkan tugas utama di dalam mengajar. Nah, karena tugas-tugasnya saya tahu sungguh banyak. Jadi strategi, cara bergerak, kemudian menggerakkan, kemudian menunjukkan nuansa-nuansa baru, desain-desain baru dalam pembelajaran. Nah, kira-kira demikian pertanyaan saya. Terima kasih untuk Ibu Arya dan tim yang hebat sebagai guru penggerak. Baik, terima kasih Ibu Maria. Mungkin akan dijawab oleh Bapak Agus. Bagaimana Bapak Agus? Ibu Enci masih off kamera. Silakan Bapak Agus. Baik, terima kasih Bu Arya. Bu Maria atas pertanyaannya. Saya jawab yang kedua dulu Bu ya. Gimana cara bagi waktunya ini? Strategi ya Pak. Ya, bagi PGP program guru penggerak ini memang harus meluangkan waktu. Sebetulnya tugas-tugas itu nggak susah Bu. Tugas itu tuh bisa lah kalau udah jadi guru, insya Allah bisa ngerjain tugas-tugas yang diberikan. Yang harus kita upayakan adalah meluangkan waktu, itu aja. Nah, jadi meluangkan waktu untuk mengerjakan tugas-tugas itu, dan bagaimana kita mengatur supaya tugas-tugas lain tidak terbengkalai, apalagi kewajiban kita di sekolah.
Yang pertama yang kami lakukan ketika itu adalah pasti ketika kita mendaftar ada dukungan dari kepala sekolah, ya, dan itu penting sekali karena untuk hal-hal tertentu yang memang tidak bisa kita rekayasa lagi, ya kita harus meninggalkan kelas. Memang ada kesepakatan ya dengan fasilitator dan seterusnya itu. Tapi untuk hal tertentu memang tidak bisa. Akhirnya ya dengan dukungan kepala sekolah itu kita bisa atur jadwal. Ketika itu saya tukeran jadwal dengan teman saya, teman guru yang serumpun. Kemudian itu tukar jam ngajar gitu ya. Dengan mata pelajaran yang lain bisa bertukaran. Itu bisa dilakukan. Kemudian saya juga pernah juga ketika memang mentok nggak bisa nggak bisa tukaran jadwal dengan mata pelajaran yang lain, ya harus minta tolong teman serumpun untuk mengampu kelas yang kita ajar harusnya oleh teman guru kita itu tadi. Kemudian kalau saya mengerjakan tugas itu jam 8:30 malam mulainya. Kenapa? Karena ketika kita pulang sampai rumah, anak kan membutuhkan kita, menuntut kita juga. Mereka menuntut haknya terhadap kepada ayahnya. Dan saya harus berikan itu. Nah, jadi strategi saya adalah ketika sampai rumah, ya udah saya akan fokus ke anak dan juga istri. Baru nanti setelah mereka jadwal tidur itu jam 8:30 malam. Ketika mereka sudah tidur, baru ngobrol sama istri. Sama istri, kalau oke, saya langsung kerjain tugasnya. Kalau masih ada kerjaan lain, kerjakan dulu tugas rumah. Setelah itu baru mengerjakan tugas. Jadi bisa malam-malam. Saya kira itu tadi tugasnya itu nggak susah, Bu. Insya Allah bisa, pasti bisa. Kalau namanya guru pasti bisa ngerjain. Cuman kita mau meluangkan waktu atau tidak untuk mengerjakan tugas-tugas itu. Itu kalau di rumah. Itu dan juga di sekolah. Bu Maria, saya selain guru, saya juga seorang trainer. Saya seorang trainer yang mendapat sertifikat dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Dan Sabtu dan Minggu saya sering memberikan ngisi training, ya, bukan hanya di DKI juga di daerah-daerah di seluruh wilayah Indonesia. Dan itu juga masih bisa saya kerjakan, gitu. Artinya apalagi dengan moda LMS ini ya, moda daring pakai LMS ini sangat memudahkan, sangat membantu. Di perjalanan saya pernah ngerjain tugas, Bu, upload tugas itu di perjalanan. Ya, di perjalanan pernah juga di luar Jakarta saya ngupload tugas. Artinya bisa dimanapun kita mengerjakan tugas, mengupload dan dimudahkan dengan LMS itu. Kemudian tentang yang pertama ya, tadi pertanyaan pertama. Kemudian yang pertanyaan kedua sudah bisa terjawab. Artinya Bu Maria dan Bapak Ibu semua yang ada di sini, saya yakin betul bisa mengerjakan tugas-tugas itu dan mengenai pengaturan waktu, saya yakin bisa diatur. Toh program PGP ini tidak menjauhkan kita dari keluarga kita. Saya yakin itu nggak ada niat untuk menjauhkan kita dari keluarga dan juga menelantarkan anak murid. Pasti bisa kita lakukan. Pertanyaan pertama tentang strategi. Ada kewajiban di dalam PGP itu kita aksi nyata, ya, aksi nyata berbagi kepada rekan-rekan guru. Dan itu juga kami lakukan. Atas sekali lagi dukungan kepala sekolah. Itu kami sampaikan ketika kami bertiga satu sekolahan, kita ada kewajiban ini. Akhirnya kepala sekolah memfasilitasi. Di samping itu yang resmi, yang tidak resmi ya kita ngobrol biasa, ya, ngobrol dengan tadi sudah disinggung sama Bu Sri Kustiah tentang coaching ya. Sebenarnya coaching itu kalau dari konsep bakunya itu seakan-akan kita jadi lebih superior gitu ya. Tapi sebetulnya secara alamiah juga bisa dilakukan. Jadi kita tidak menganggap orang lain yang istilahnya curcol sama kita, curhat sama kita menjadi inferior, tidak. Tapi kita sama itu mereka. Sambil ngobrol, saya masukkan, saya selipkan itu ilmu coachingnya gitu. Dan alhamdulillah bisa dilakukan itu semua.
baik itu di MGMP ataupun ngobrol ringan di luar MGMP, itu bisa juga dilakukan. Untuk sekolah, tentu kita berkomunikasi dengan kepala sekolah sebagai pimpinan kita di sekolah. Itu beberapa hal itu juga pernah saya diskusikan sama beliau, dan alhamdulillah kepala sekolah kami sangat mendukung ya, sehingga ketika berdiskusi saya menyampaikan gagasan itu beliau welcome ya, dan juga dilakukan itu di sekolah kami. Artinya Bu Maria, ketika kita sudah mendapatkan surat izin dari kepala sekolah untuk mengikuti PGP ini, itu jadi senjata kita, bukan senjata, kesannya jelek ya, menjadi pegangan kita untuk bisa menularkan, menyampaikan ilmu yang kita dapat di PGP ini untuk kepentingan kemajuan sekolah. Saya kira itu dari saya, Bu Maria. Terima kasih Bu Arya. Ya, terima kasih Bapak Agus, panjang dan lebar. Kayaknya semua sudah terbahas habis dengan Pak Agus ya. Mungkin ada sedikit ini gaya tadi Ibu Maria menanyakan trik dan gaya ya kan? Trik dan gaya paling jitu ya, untuk menggerakkan teman kita yang belum guru penggerak. Oke, mungkin kepada Miss Enci, silakan Miss Enci ditambahkan. Baik, terima kasih. Saya izin off cam ya. Saya kalau on cam kayaknya sinyal saya kurang bagus deh. Saya izin off cam ya, Bapak Ibu, teman-teman hebat. Buat Bu Maria, ketemu lagi anak saya alumni 232, Bu. Jadi sepertinya Ibu itu gurunya anak saya. Terima kasih sudah mengajarkan anak saya dengan begitu baiknya. Sekarang anak saya sudah menjadi kepala bagian di suatu perusahaan ekspor-impor, Ibu. Wow, keren, Bapak Ibu, keren. Bapak Ibu, yang belum ikut guru penggerak, kuncinya satu. Minta izin dulu sama suami. Karena pasti kalau malam-malam itu suaminya udah colek-colek pasti keganggu dulu. Ntar dulu aku mau ada Zoom, ada Google Meet. Ntar dulu lagi ada tugas. Izin dulu sama suami. Yang punya suami izin dulu. Yang punya istri izin dulu sama istrinya. Itu dulu. Kalau istri sama suaminya sudah memberi izin, udah. Wes, segala sesuatunya itu mudah. Gampang banget. Motivasinya apa? Bu, Bapak, saya usianya udah 50 tahun, nggak bisa ikut guru penggerak, nggak bisa jadi kepala sekolah, nggak usah mikir mau jadi kepala sekolah. Karena di guru penggerak itu ilmunya banyak, akeh. Saya P3K, bisa nggak jadi guru penggerak? Bisa banget. Selama di SIM PKB Ibu, saged Bapak Ibu, saya diprotes Bu Enci, orang Jawa ngomongnya yang halus. Saged Bapak Ibu. Jadi selama di SIM PKB Bapak Ibu pengalaman mengajar Ibu sudah 5 tahun, monggo. Masih ada waktu 1 hari setengah nih, 1,5 hari. Bagaimana caranya kita nge-manage waktu kita? Gampang Bapak Ibu. Kalau sudah izin dari suami, dari istri sudah dapat, anak-anak sudah oke, tancap gaspol. Yang ada di LMS atau tugas-tugas guru penggerak itu sebenarnya yang kita lakukan kok Bapak Ibu. Pembelajaran berdiferensiasi. Secara tidak kita sadari sebenarnya kita sudah melakukan. Contoh, kita kan kalau ngajar kan nggak cuma pakai buku ya Bapak Ibu ya? Iya enggak? Atau di sini ada nih yang ngajarnya cuma anak-anak buka halaman 17, silakan disalin kerjakan soalnya. Saya yakin itu enggak. Itu guru zaman zaman sekarang guru zaman itu pasti ngajar ya, Pak. Zaman jadul, bener Bu. Guru zaman sekarang itu pasti ngajar pakai Infokus, pakai YouTube, pakai TikTok, pakai Instagram, pakai segala macam. Itu sudah berdiferensiasi. Hanya kita nggak tahu kalau itu namanya diferensiasi. Kita taunya pokoknya wes ngajar tok seperti itu. Gitu. Kemudian pula coaching. Bapak Ibu pasti di sekolah kan suka curhat-curhatan tuh sama temen tuh.
curhat murid, aku punya anak muridku gini-gini loh, gimana ya gitu. Kita nggak tahu itu namanya coaching. Setelah guru penggerak kita ikut baru, oh itu namanya coaching. Itu kita baru tahu. Jadi sebenarnya kegiatan guru penggerak itu LMS-nya adalah mendokumentasikan apa yang kita lakukan di kelas. Saran saya buat Bu Maria dan buat Bapak Ibu semua nih, masih ada waktu 1,5 hari, jangan putus asa, jangan kemudian berkecil hati, oh tinggal 1 hari lagi, enggak. Dah, bismillah, kun fayakun, kalau Allah udah bilang jadi guru penggerak, jadi. Masalah jadi kepala sekolah atau pengawas itu mah bonus. Nah, kemudian untuk teman-teman, tadi saya baca, saya sudah ikut guru penggerak angkatan 5, angkatan 6 itu enggak lulus. Bapak, orang gagal adalah orang yang menyerah. Selama kita tidak pernah menyerah, meskipun kita belum berhasil, kita tidak akan pernah gagal. Itu saja sih quote dari saya yang keren banget hari ini. Terima kasih buat Mbak Maria dan buat Bapak Ibu semua, teman-teman hebat. Mudah-mudahan puas dengan jawaban saya. Kalau nggak puas, kita ngebakso bareng-bareng, Bu, di Rawamangun. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Enci. Gimana Ibu Maria? Semoga terpuaskan dengan jawabannya. Ya. Mungkin dari Om Jai bisa menambahkan nih trik nih bagi guru yang belum bergerak. Kira-kira bagaimana ya sebagai duta-duta ini agar mereka mau bergabung mengikuti. Gitu Om Jai. Ya, kalau saya sih ikut aja dulu gabung di WA Group. Kalau saya kan WA Group KBM, kelas belajar menulis Nusantara. Jadi ya ikut aja dulu di WA Group, nanti kan pasti ikut bergerak sendiri. Karena sekarang ini kan bergerak tidak harus secara offline, tapi kita bisa bergerak dengan cara lewat jari jemari, lewat tangan-tangan kita, lewat tulisan. Nah, saya kebetulan hobinya nulis, jadi ya pas banget masuk guru penggerak ya dari duit. Saya waktu itu ketika pertama kali daftar guru penggerak, saya diketahui sama teman-teman saya, ngapain lu jadi guru penggerak, udah dokter, udah lo baik kerja yang lain aja kan gitu. Terus saya bilang, emang salah kalau udah dokter jadi calon guru penggerak? Kan nggak salah. Betul Om Jai. Terus saya diledek juga sama teman-teman yang lain. Cie jadi guru penggerak nih gitu. Wah, diledek-ledek gitu. Lu tuh kayak apa, orang kurang ilmu aja. Jadi saya justru jadi semangat gitu. Dan setelah saya 6 bulan belajar itu ternyata banyak banget ilmu yang belum saya kuasai. Jadi saya benar-benar belajar lagi sama dengan yang lain. Jadi saya bersyukur juga ke teman-teman guru lainnya yang super sibuk kayak Pak Tarno itu luar biasa sibuknya, tapi masih bisa belajar. Saya ketemu siapa Bu Wahyuni, Bu Uci ya, yang luar biasa, kalau selesai tugas cepat banget gitu. Ini orang cepat banget gitu. Padahal punya anak kecil gitu. Terus ada juga yang cerewet tapi bagus, nggak ada yang cerewet. Tapi bagi saya itu menyenangkan. Karena kita ketemu banyak orang dari lembaga yang berbeda. Nah, terus yang enaknya lagi nih Bu, pas Lokakarya kita kan ketemu langsung, sebulan sekali kita ketemu. Terus kita jadi studi banding gratis ke 7 sekolah. Nah, bagi saya sekolah swasta itu penting studi banding untuk melihat kemampuan sekolah negeri, karena sekolah swasta jangan sampai kekurangan murid. Kalau kita nggak melihat perkembangan di sekolah negeri ya kita muridnya habis. Nah, jadi alhamdulillah tuh ke sekolah-sekolah negeri, ternyata sekolah negeri Jakarta tuh pada bagus. Nah, itu yang memberi saya semangat dan akhirnya jadi bahan tulisan. Pernah seorang kawan mengatakan bubarkan saja program penggerak karena hanya mengambil. Jadi bahan tulisan, saya malah dapat uang 2,5 juta. Jadi bagi saya itu jadi berkah gitu. Karena ternyata yang baca banyak, dan akhirnya saya bisa ikut Kongkernas PGRI di Samarinda dan bisa melihat ibu kota negara secara langsung. Yang kata orang ibu kota negara itu buat apa?
Ternyata begitu saya ke sana, ya, penting banget supaya orang tidak kumpul di Jakarta. Tidak semua guru jadi guru Jakarta. Ada yang di Samarinda, di daerah-daerah yang kekurangan guru. Nah, ini sepertinya kita menjadi guru penggerak, tergerak dan menggerakkan. Gitu ya. Terima kasih. Siap, Pak. Ya. Terima kasih, Bu Arya. Ya. Baik. Terima kasih kepada pemateri kita yang hebat-hebat. Semoga yang telah diberikan oleh Bapak Kasudin kita, berikut juga para pemateri, bermanfaat bagi rekan-rekan hebat semuanya. Apapun kendalanya yang ada di depan kita, mari kita hadapi bersama. Selagi itu masih kita bisa lampaui, maka semangat kita jangan turun. Selagi kita masih bisa, ayo Bapak Ibu, semangat terus. Dan apapun jabatan kita, itu honor murni, KKI, P3K, atau PNS, selagi Bapak Ibu punya SIM PKB, maka buka SIM PKB-nya, Bapak Ibu bisa mendaftar, begitu. Tidak ada halangan. Selagi masih bisa membuka SIM PKB, silakan dibuka SIM PKB-nya. Terkait nanti lolos dengan atau tidak lolosnya, tetap bersemangat, lanjut daftar yang berikutnya. Karena semangat kita itu munculnya dari diri kita sendiri. Ketika kita sudah disemangati oleh orang lain, salah satunya adalah penguatan yang kami berikan di sini. Semoga membuahkan hasil kepada rekan-rekan hebat semua untuk berjuang di hari terakhir ini, mengisi LMS dengan banyak kalimat yang harus diceritakan, dan buat teman-teman yang belum, tetap semangat selalu untuk mengikuti CGP yang mendatang. Mungkin itu saja dari kami, dan tadi diawali dengan pantun dan akan saya tutup dengan pantun. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, kami tutup webinar dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di webinar berikutnya, Bapak Ibu. Terima kasih. Sama-sama, Bu Arya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Jangan lupa teman-teman like kepala and sekolah. Ya, live streaming KKG Jakarta Timur 1446. Aplikasi pengolahan. Paling lengkap pertanyaan Bu Maria ya.